Hedon. 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 It's me. It's me. It's me. It's me. It's me. Namaku Armela Cynthia Dewi, Instagram Armela CD. Halo semuanya, nama saya Yonatan, biasa dipanggil Nathan, Instagram @YonathanStef, jangan lupa follow. Halo, perkenalkan aku Adeka, Instagramnya @mbokdeka. Hai, namaku Ica, Instagramku Veronica Arianto. Aisyah Brilian Gali Kusumasari. My Instagram is aisyahbrilian.kk. Boros, suka ngabisin uang. Kayak hedon itu ya orang yang suka belanja gitu, menghabiskan uangnya, tapi ya tergantung orangnya juga sih. Kadang kan stigma orang-orang tuh hedon tuh kadang tuh negatif, padahal kan hedon itu kan kita mencari kebahagiaan kan, tapi kadang beberapa bagian orang itu menggunakan kebahagiaannya itu dengan negatif, jadi stigma orang ya pasti negatif kalau hedon. Gaya hidup hedon menurut aku sih sebenarnya itu cari kesenangan ya. Jadi tujuan hidup orang itu cari kesenangan. Jadi isinya cuma senang-senang dong. Sebenarnya hedonisme itu pandangan sih. Bagaimana tiap individu itu memandang apa sih kebahagiaan bagi mereka, dan setiap orang itu punya cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Cuman untuk saat ini orang memandang hedonisme itu sebagai stigma negatif yang mana dikaitkan dengan hidup yang mewah atau berlebihan. Hedon is expensive and luxurious because is hedon itu ya karena harus dituntut uang banyak. Yang suka kumpul-kumpul orang kalangan kaya sih, kayak nongkrong di tempat-tempat elit, kayak temen-temennya orang kaya-kaya semua, yang suka bermerek. Waduh, circle hedon mungkin ya yang saya lihat itu ya anak-anak yang sefrekuensi paling ya. Yang anak yang hype-hype gitulah, saya juga nggak tahu juga. Soalnya ya nggak satu circle juga. Yang menurut saya kalau selama mereka tidak menyusahkan orang tuanya atau gimana ya silakan saja, kan masing-masing punya jalannya sendiri. Oh iya. Nggak boleh ngejudge jalan orang lain juga sih. Yang penting diri kita kan harus positif. Kalau circle hedon sih, kalau katanya orang-orang circle tempat orang-orang kaya, orang-orang tajir katanya mah. Tapi kan kalau ukuran kaya kita nggak tahu ya, kayak relatif gitu. Kalau circle hedon menurutku itu orang-orang yang berkumpul memang sengaja untuk menunjukkan bagaimana bahagia itu ada pada pandangan lifestyle-nya, cara pandang, kemudian bagaimana mereka berpakaian, tempat mana yang harus mereka kunjungi, dan barang-barang branded apa yang sedang tren dan mereka harus punya. Circle hedon itu kayak perkumpulan suatu organization yang dia itu having punya tingkatan kayak teman-teman kita sesuai kelasnya. Kloteng di Astep, Tarbik. Karena saya anak desa ya jadi nongkrongnya di kota. Anak desa jarang nongkrong saya itu. Tapi kalau nongkrong ya paling cuma daerah Blitaran aja sih. Iya. Mekrok. Enggak. Di mana ya? Tergantung sih, kadang kalau lagi opening gitu kan biasanya kan jarang orang kesana. Biasanya aku mana yang baru buka itu aku jelajah biar bisa foto-foto di Instagram, kan anak zaman sekarang kan suka foto-foto kan. Kan aku di Jakarta biasanya paling banter, paling pol itu kalau chill yang sehari-hari itu di Starbucks. Starbucks kopi 2.000 enak atau? Starbucks sih kopi 2.000 enggak enak ya. Kopi minum mas. Soalnya di Starbucks kan banyak promo mas. Terus kayak mahasiswa banyak.
Kalau di Blitar biasanya anak-anak tuh chill di The Place yang spesialis gelato itu loh di situ. Dan menurut saya melihat teman-teman saya tuh kalau misalkan ada tempat kafe baru, mereka tuh bakal nyobain, ayo kesana nih ada kafe baru. Kalau Chelsea biasanya mohon maaf lah di city town atau di kota lokal. Kalau di Blitaran aja, aku biasanya langganan suka kopi di Jadi Jiwa. Tapi kalau ada kafe-kafe yang baru itu kita harus wajib banget nyoba. Must be tried. $200.000 sih. Mungkin 50 sampai 200 san. Tergantung circle juga. Soalnya aku termasuk anak yang banyak temennya, banyak lingkaran circle-nya itu loh. Itu banyak, kayak ada yang maunya sukanya ke Sate Taichan Senayan doang, ada yang sukanya bener-bener kayak ke Union gitu-gitu. Yang hedon juga ada, yang dia maksudnya sederhana juga ada gitu. Menyesuaikan aja sih, Mas. Rata-rata sih untuk setiap kali hangout sekitar 100.000 kali ya. Kalau dikatain pengeluaran gitu, kita sebut nominalnya aja bisa dikatakan minimal itu masih minimal aja 100.000 itu minimal. Kalau itu di kota kecil, tapi kalau kita di city town atau kita di Surabaya, kalau kita lagi di Starbucks gitu bisa sampai lebih dari 200.000 lah kita hangout cuma minum kopinya aja. Kayak pansos gak sih, beli labelnya aja buat konten. Penting sih, masa mau nongkrong pakai baju jelek kan gengsi. Kalau saya orangnya mau kemana aja itu dipikir stylenya, Mas. Jadi mau sama siapa aja sih saya mikir style. Jadi kadang kalau ada acara yang penting gitu, kadang mikirnya seminggu yang lalu udah saya pikir gitu. Dalam circle sih bodo amat. Soalnya aku tipikal anak yang suka pakai daster. Terus kalau misalkan ke kampus kadang juga cuman pakai jeans sama kaos udah. Tapi kalau sama di luar circle aku, kalau di Jakarta itu kan anaknya fashion ya. Kan aku kebetulan sekolah di fashion design. Terus orang-orangnya tuh pasti high end brand gitu loh, pakai bajunya. Itu nggak harus sih sebenarnya, cuman kalau nggak ngikut mereka ya kayak nggak terlalu dianggap. Itu realistis. Aku ngerasain sih, Mas, kayak dari pas kalau di Wingi kan teman-teman di Wingi kayak ya udah nggak pernah mikirin kayak gitu. Tapi setelah di Jakarta, sebenarnya bukan Jakartanya tapi kampus akunya aja sih, orang-orangnya menurut aku lumayan. Menurut saya style itu penting sih, soalnya orang tuh kalau ngelihat orang lain pasti yang dilihat penampilan dulu. Jadi ya menurut saya penting. Kalau aku so important banget because I'm Virgo and I'm must be perfectionist deh maksudku. Kalau aku sangat penting, soalnya kan bisa buat jangka panjang. Kalau mending beli barang yang mahal, soalnya bisa buat jangka panjang. Contohnya kayak jam, aku selalu pakai yang harga 600, seenggaknya paling murah 400, soalnya bisa awet. Kalau aku sih orangnya kalau biasanya milih style itu, kalau itu unik, kalau itu styleku biasanya aku langsung beli tanpa lihat merek, tanpa lihat harga sih. Nggak tentu sing paling mahal, yang paling murah itu enggak. Ya kalau itu aku suka ya aku beli. Cuman kalau ada yang murah ya pasti milih yang murah. Siapa sih sing nggak seneng barang murah ya kan, Mas? Kualitasnya ya sangat pemilih, perfeksionis soalnya. soalnya penjahit, Mas, kalau misalkan jahitannya ada yang loncat ya mending jahit sendiri loh gitu. Mandiri ya masih berarti ya. Iya. Ini pesen kain kapan merasa orang meter ya. Sing 6 anu simbol kadut. Simbol kadut. Buri tulisannya Supran. Iya, soalnya kalau misalkan branded kan sebenarnya nggak semua barang bermerek itu mahal ya, Mas. Soalnya aku sendiri juga punya brand, terus kayak sebenarnya mau brand lokal mau brand luar negeri itu aku pasti nggak peduli itu, oh ini brand lokal, oh tapi ini brand luar negeri, nggak pernah beda-bedain ke situ, tapi lihat ke kualitas. Terus kalau menurut aku brand yang lokal itu sekarang bagus-bagus, kayak baju, topi, aksesoris, semua brand-brand lokal tuh bagus-bagus. Bahkan
makeup produk juga bagus-bagus sekarang. Cuman yang aku belum menemukan yang benar-benar aku suka itu sepatu mungkin karena teknologi ya Mas ya. Kalau di di sini teknologinya itu kalah sama yang di luar negeri. Jadi kalau sepatu aku kebanyakan nggak kebanyakan nih, semuanya pasti brand luar negeri gitu, nggak brand lokal. Tapi baju banyak yang brand lokal. Teman-teman aku juga punya brand, aku juga punya brand. Terus kayak sekarang brand lokal pokoknya bagus-bagus. Semangat brand lokal. Local price. Kalau aku sih barang sama merek itu dipilihnya tergantung dari kenyamanan untuk dipakai sih. Kalau misalkan nyaman dipakai itu aku pilih, dan kebanyakan yang mahal pun juga belum tentu nyaman. Jadi kalau bisa yang bermerek dan juga nyaman. Aku sangat pemilih guys, karena kalau barang ikat beda banget sama dulu. Aku ibarat aku punya barang satu tapi dia tuh punya branded dan harganya high quality daripada punya barang banyak tapi nggak ori. Kira-kira sih nggak sampai 3 juta sih, soalnya kan perempuan kan, masa nggak malu kalau keluar sama temen-temennya kulitnya kusam. Kayak baju kalau dilihat kalau nggak bermerek, kalau menurutku sih aku malu. Kalau skincare minimal 400.000, jujur ya, bukan sombong. Tergantung masukan. Kalau di Jakarta aku nggak bisa ngitung per bulannya berapa, cuman dikasih uang sakunya itu per bulannya 12. Indonesia tuh ya. Nah itu aku sebenarnya habisnya paling sebulan itu cuma 5. Sisanya buat sekali kayak misalkan ada acara itu biasanya buat beli barang branding. Terakhir kemarin DWP sekali, PTF sekali, sama K-pop. Kata drummer Sonic enggak? Tidak. Tapi tetap apa? Sagita. Dan tutup sana. Sing nyanyi ya bukan? Paling banyak 3 juta sih. Aduh, kalau dikatakan juta sih aku nggak pernah ngitung ya, because kalau orang boros atau orang hidon itu nggak ada pembukuannya, nggak ada accountannya. Nggak ada accountannya. Jadi kalau kita ada uang, kita mau barang ya udah beli aja gitu. Yang penting kita belinya tuh nggak ngebet, kita sesuaikan sama dompet kita lah, nggak pakai ngutang ya. Yang jelas yang penting tuh nggak boleh ngutang. Kalau gaya sesuaiin sama dompet kalian. Punya tas merek Hermes, Mahenji, LV, sama sepatu Converse sama Adidas sih. Kalau buat jalan-jalan pakai yang biasa-biasa aja, sandal jepit, seenggaknya Viper kan. Kalau baju Bershka, Zara, sama H&M. Yang termurah sih yang aku pakai sekarang 40.000 aja. Terus yang paling mahal sekitar 400. MLB Bershka. Oke. Merek apa tuh? Merek apa tuh? Semuanya kan bermerek toh Mas. Ada berapa? Sendalnya sampean kan ya merek. Iya. Berapa ya? Sekitar 10 mungkin. Aku karena ya itu Mas, sebenarnya kalau misalkan aku nggak sekolah di fashion design atau fashion industry, aku paling nggak segitunya. Cuman aku tuh emang anaknya kayak santuy gitu loh, nggak pernah yang mikir. Meskipun aku di Blitar kayak aku sekolah, aku termasuk anak yang biasa aja sih. Maksudnya nggak yang branded apalah terus handphonenya gonta-ganti, enggak. Cuman karena sekarang aja lagi keperluan aja sih menurut aku. Iya. Keperluan tapi tersier. Kalau tas juga hedon sih, tapi menurut aku teman-teman aku banyak yang lebih jauh gitu. Kalau tas biasanya ada harganya
dari yang KW ya Mas, kalau yang KW mah 200.000 gitu. Soalnya cuma buat syarat tok loh Mas, aku tuh punya tuh cuma buat ya udah aku punya, terus misalkan aku datang misalkan ke Fashion Week gitu, pantas gitu. Nggak terlalu, soalnya orang tuh kadang tuh lihat tuh dari penampilan Mas, judge by cover gitu loh. Maksudnya padahal kan kayak bahkan nggak semua orang punya duit itu memperlihatkan gitu loh. Banyak bos-bos di ini loh banyak, tapi rumahnya biasa-biasa aja padahal orangnya kaya raya. Kamu punya sandal swallow nggak toh? Punya, jualan Mas aku. Jualan, Mas. Kan toko. Betulan. Swallow 12.000 ini. Iya, punya. Oh ya wes. Kamu nggak kepleset pakai itu? Ini harganya sekitar 500 susu. Baju ini brandnya teman aku, sorry. Kalau sandal paling 275. Sepatu Gucci Range? Raritan itu 15. Oh 15.000. 15.000. Iya 15.000. 15.000. Iya. iPhone 11 Pro Max itu 20 berapa? Kalau aku sih pribadi lebih senang barang branded itu sepatu sama tas. Kalau sepatu brand favorit sih Nike sama Onitsuka, itu yang harus banget punya kalau misalkan mereka ngeluarin limited edition. Soalnya kalau ngeluarin limited edition tuh 3 hari aja itu udah sold out, jadi harus benar-benar pesen di jasa titip yang gercep gitu. Kalau tas sih ya tas-tas mall gitu aja sih. Range harga? Range harga dari 1.500.000 sampai 10. Aduh, berapa ya? Ada Pull and Bear, H&M, Stradivarius, Charles & Keith, Zara. Apa lagi ya? Oke, dah. Paling mahal titik-titik juta. Paling murah mungkin dia harga itu murahnya sale atau harga originalnya? Original. Originalnya paling murah itu 250. Salah, karena hal yang nggak patut dicontoh. Soalnya buang-buang uang iya, pasti dibully iya, pasti ada kataan, alah nggak duitnya wong tua, alah buat gaya-gayaan. Padahal kan enggak, yang penting kita kerja, uang sendiri, dan yang paling penting nggak pinjem orang lain, uang orang lain. Bergayalah sesuai isi dompetmu. Kalau nggak punya uang ya nggak usah gaya. Bener nggak? Sebenarnya yang bikin negatif itu stigma masyarakat, bukan apa ya, nggak tentu hedonisme itu negatif, cuman yang bikin negatifnya itu kan orang yang melakukan kan, kadang mencari kebahagiaan dengan cara yang salah, terus dengan cara yang nggak punya uang tapi nyari uang gitu loh Mas, kayak maksa gitu, bisa berdampak ke orang tua atau teman misalnya. Itu sih menurutku. Itu jangan memaksa juga. Terus aku sering kan dapat pertanyaan, aku pernah bikin skripto, kok ada gitu loh Mas, orang nanya, Mbak Deka pernah nggak beli barang nyicil? Itu aku pengen cerita itu, soalnya aku mau ngomong kalau daripada nyicil mending nggak beli. Itu kalau aku nggak selalu punya uang kok. Aku kalau ada dan emang kayak dibolehin sama orang tua, kan aku juga kemarin masih numpang ya sama orang tua, uang semuanya pakai orang tua, bukan usaha aku sendiri, semuanya dari orang tua, dan orang tua juga titipan Allah ya kan. Itu sebenarnya apa ya karena ada aja makanya dibeli. Menurut aku mahal, tapi memang ya kalau uangnya ada ya udah gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, aku nggak pernah berusaha kayak nyicil lah, pokoknya mau nggak mau aku harus dapetin barang itu, atau aku nggak pernah sekalipun pakai kartu kredit, bahkan aku ke luar negeri sekalipun aku nggak pernah pakai cicing. Menurutku hedonisme itu nggak bisa dibilang salah, juga nggak bisa dibilang benar. Soalnya namanya juga pandangan kan, setiap orang tuh punya pandangan.
Dan hedonisme itu kan pandangan terhadap kebahagiaan. Kalau memang seseorang itu menganggap hedonisme itu sebagai kebahagiaan dan mereka bisa mendapatkannya tanpa menyusahkan orang lain, itu why not? Sedangkan untuk saat ini banyak anak-anak yang mungkin berusaha untuk terlihat hedon, untuk memiliki barang branded, nongkrong yang tempat chillnya mereka yang kece-kece, yang mahal-mahal, dan gadget harus mahal, dan mereka mendapatkannya dengan cara merengek ke orang tua atau menipu dengan all shop seperti itu. Dan itu menurutku yang nggak dibenerin sih. Nggak ada yang salah ya selagi kita punya uang. Yang penting gini loh, kita boleh hidden tapi kita itu harus sumbut ya sumbut sama hasil kerja kita sendiri. Kita kerja, kita banting tulang, kita punya uang, kerja keras, kita punya barang yang kita inginkan, itu sebuah penghargaan buat kita ada rasanya, tau nggak? Pokoknya intinya jangan utang ya guys ya. Kalian harus bergaya sesuai dengan umur kalian sendiri, gak boleh utang. Enggak sih. Enggak patek sih kan. Enggak ngomong. Hedonisme. Aku setuju sama Nathan tadi ya Mas ya. Ada di mana ada benarnya, cuman kita mau jangan yang over aja lah. Intinya bergayalah sesuai rezeki yang Allah kasih. Saya nggak suka sih disebut kalau saya sebagai penganut hedonisme, soalnya menurut saya kayak barang branded itu tuh bagaimana kita membahagiakan diri kita gitu. Jadi kalau misalkan kita mau punya ini dan itu tuh kita punya itu tuh kayak cara dapetnya susah gitu ya. Itu kalau kita udah dapet itu kayak sebuah kebahagiaan gitu. Kalau penganut sih aku bukan orang yang maha hidden ya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Ruang Ngobrol. Jadi bagi kalian semua yang sekarang ada di rumah, gabut gak tahu ngapain, mending kalian search di YouTube, channel YouTube-nya Ruang Ngobrol. Kalian bisa dengerin di sana, banyak wawasan luas yang kalian dapetin, banyak opini-opini di luar sana yang kalian nggak tahu mungkin. Jadi sangat akan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa nonton YouTube-nya dan di subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube-nya Ruang Ngobrol, karena di situ kalian banyak dapetin wawasan. Pokoknya tonton terus, itu asik. Orang Blitar punya kreatif. Jangan lupa kalian like, subscribe di Ruang Ngobrol, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya.